Bener ini. Fa'ina ammarati fa'ina moko satuhuni. Fa'ina moko satuhuni. Ammarati utawi nafsu ammaro ingsun. Ammarati utawi nafsu ammaro ingsun. Bisu ikan merintah kelawan olo. Bisu ikan merintah kelawan olo. Bisu ikan merintah kelawan olo. Mata adon ma iku ora. Ma iku ora ita adon nrimo pitutur apa ma. Ita adon ma iku ora ita adon nrimo pitutur apa ammar. Mata adon iku ora nrimo pitutur apa ammar. Minjah liha krono bodoi ammar. Minjah liha krono bodoi ammar. Binadiri syaibi kelawan meden-medeni wan. Binadiri syaibi kelawan meden-medeni wan. Wal harami lantikum. Wal harami lantikum. Wala a'adalan orang nyawis-nyawisaki opo ammar. Wala a'adalan orang nyawis-nyawisaki opo ammar. Minal fi'li saking kelakuan. Minal fi'li saking kelakuan al-jamili kang bagus. Minal fi'li saking kelakuan al-jamili kang bagus. Kira ing suguhanane. Kira toifin ing suguhanane dayo. Kira toifin ing suguhanane dayo. Alam makan manggon opo toif. Alam makan manggon opo toif. Biroksi ing dalem sirah. Alam makan manggon opo toif. Biroksi ing dalem sirah. Ghayra muhtashimi hale ora anduweni isin. Ghayra muhtashimi hale ora anduweni isin. Jadi kata yang Busiri dalam baitnya pada pembukaan pasal kedua beliau mengatakan fa inna ammarati bisu'i mata'adun min jahliha binadiri syai'i wal haram. Dan ini memang para syu'ara dalam menuliskan syair-syairnya ataupun para sastrawan Arab, ketika dia ingin menuliskan sesuatu atau ingin mengucapkan sesuatu, di situ pasti ada yang namanya munasabah antara lafaz sebelumnya dengan lafaz setelahnya. Itu memiliki korelasi, memiliki hubungan. Jadi pada bait sebelumnya, pada bait sebelum fa in amrani, di situ Busiri mengatakan ini tahabtu nasihat syai'i bi adali, bahwasanya Ubal itu telah memberiku nasihat. Ubal telah memberiku nasihat. Kemudian setelah itu Busiri mengatakan fa in amrani bisu'i mata'adzam min jahliha bi nadiri syai'i wal haram. Beliau juga mengatakan bahwasanya nafsu ammarah itu selalu tidak menerima nasihat. Padahal Uban dan Tua Enta itu sudah memberikan kabar buruk, kamu itu bakal mati, masih mau ngikutin hawa nafsu. Tapi hawa nafsu tidak mau ikut. Jadi ada hubungan di antara lafaz sebelumnya atau kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Itu kalau dalam sastra biasanya seperti itu. Dan tidak hanya itu, Al-Quran pun sama. Dalam Al-Quran antara ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya itu memiliki wajibul munasabah, memiliki korelasi. Dan biasanya yang tafsir yang kalau dalam Al-Quran yang biasa menyebutkan wajibul munasabah bainal ayat, yaitu tafsir Baidawi. Tafsir Baidawi biasa menyebutkan wajibul munasabah. Di sini Busiri mengatakan fa inna ammarati bisu'i. Nafsu amal itu selalu mengajak pada keburukan, tidak pernah ngajak pada kebaikan, pasti ngajak kepada keburukan. Walaupun secara gambaran ngajak kebaikan, tapi di situ ada keburukan, pasti. Contoh simpel saja, contoh simpel bahwasanya nafsu amal itu pasti ngajak keburukan dalam surah kebaikan. Gimana? Bagi para pelajar biasa, para santri, para thalib. Biasanya ada yang ngajak ngomong
Saya nyari pasangan aja biar semangat belajarnya. Surahnya baik, gambarannya baik, biar semangat belajar. Tapi itu nafsu amarah mengajak pada keburukan. Walaupun surahnya baik, biar semangat belajar, tapi pasti ada keburukan di dalamnya. Maka kebaikannya gak mungkin tercapai. Jadi gak ada istilah itu saya nyari pasangan atau melakukan hal-hal yang bermaksiat seperti hanya pacaran biar semangat belajar, gak ada. Meskipun itu kebaikan, gak ada. Ibaratkan gimana? Ibaratkan kita nyuci baju menggunakan air kencing, membilasnya pakai air kencing. Kita sudah nyuci luar biasa, nyuci pakai sabun, kita sikat, tapi kita bilasnya pakai air kencing. Suci apa enggak? Gak suci kan? Najis. Walaupun kita suci sedemikian rupa, tapi alat yang kita pakai, pada niat kita baik ingin membilas, tapi alatnya salah, cara pakainya salah, efeknya apa? Gak suci. Maka seperti itu nafsu amarah seperti itu, pasti ngajar kepada keburukan, pasti ngajar kepada kejelekan. Mata atau minjahliha binadiri syai'i wal harami. Nafsu amarah itu tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari uban dan juga dari ketua rentangan. Memang seperti itu nafsu amarah, gak mau mendengar. Padahal sudah jelas-jelas bahwa ini uban udah tumbuh, sebentar lagi saya bakal wafat, sebentar lagi saya bakal tufi. Tapi tetap nafsu amarah itu bodoh amat, tetap ngajak kepada kejelekan. Entah usia kamu itu 30 tahun, usia 40 tahun, usia 50 tahun, 70 tahun, selagi nafsu amarah itu kita belum dapat mengalahkannya, pasti akan mengajak kepada keburukan. Gak peduli berapapun usia dari orang tersebut. Makanya ini merupakan takdir dari Imam Busiri rahimahullahu ta'ala rahmatan abrar kepada kita semua, agar kita menghindari nafsu amarah dan tidak mengikuti apa yang diperintah atau apa yang diajak oleh nafsu amarah. Kemudian pada bait selanjutnya Imam Busiri mengatakan wala a'addat minal bi'lil jamili fi radhibin alam nabi raqsi ghayra muhtashimi. Nafsu amarah, kata Ibu Sri, wala a'addat minal bi'lil jamili. Nafsu amarah itu tidak pernah melakukan kebaikan fi radhibin, untuk menyambut tamu alam nabi raqsi ghayra muhtashimi. Tamu yang ada atau bertengger di atas kepala. Yang dimaksud di sini berarti uban. Dan memang biasa seperti itu. Jika kita bicara sastra, maka di sini adalah penyebutan isti'arah. Dalam ilmu badiah dikatakan sebagai isti'arah. Dalam ilmu bayan dikatakan sebagai isti'arah. Isti'arah itu hampir mirip dengan tashbih. Isti'arah itu dimana? Isti'arah adalah menggunakan lafaz yang bukan semestinya, tapi karena ada kemiripan. Contoh di sini, yang dimaksud di sini apa? Uban. Tapi gak pakai uban Imam Busiri, langsung pakai dhaif, langsung pakai tamu. Berarti seharusnya tamu itu apakah uban atau tamu itu ya biasa orang yang bertamu. Kalau dhaif itu tamu apa uban? Dhaif, tamu kan. Berarti di sini menggunakan lafaz dhaif bukan untuk semestinya. Kenapa? Karena ada musyabah. Kalau semisal gak ada musyabah, berarti itu namanya majas. Tapi kalau ada musyabah itu berarti isti'arah. Contoh isti'arah itu begini juga. Contoh isti'arah yang ada musyabah. Atau yang simpel aja yang di sini. Ada yang dengan sukarela ingin dijadikan sebagai contoh. Ada yang sukarela, satu. Silakan nyebut nama coba. Nyebut nama doang. Yang sukarela, siapa? Mutmainnah. Semisal gini. Ketika isti'arah, bedanya isti'arah dengan tasbih itu simpelnya gini. Ketika kita ngomong tasbih, berarti menyerupakan sesuatu.
tapi lafaznya masih ada atau objeknya masih ada. Maka kalau semisal tasbih, kita akan ngomong, saya melihat mutmainnah seperti bidadari. Itu berarti tasbih namanya. Tapi kalau isti'arah, saya melihat bidadari. Saya melihat bidadari. Yang dimaksud siapa? Mutmainnah. Itu yang dimaksud. Itu namanya isti'arah. Itu namanya isti'arah. Tapi kalau tasbih saya melihat fulana atau mutmainnah seperti bidadari. Itu berarti tasbih namanya. Tapi kalau salah satu dibuang, nah itu dari musyabbah atau musyabbah yang dibuang, itu berarti isti'arah. Itu berarti isti'arah namanya. Dan biasanya lebih berdamage dan lebih besar yang langsung ngomong saya melihat bidadari. Itu beda antara mengatakan kamu seperti singa dengan kamu adalah singa, itu beda artinya. Itu beda artinya. Lebih masuk yang mengatakan kamu adalah singa. Kenapa? Karena objek atau musyabbah itu langsung diadakan dalam musyabbah ini. Langsung seakan-akan menjadi satu. Itu berarti namanya lebih berdampak dan lebih besar dampaknya daripada hanya sekedar tasbih biasa. Baik. Enggak, itu hanya contoh saja ya, hanya contoh saja. Hanya contoh saja. Dikatakan oleh Imam Busiri wala adat min al-fi'l al-jamil fi mawdu'in alam bi ra'si wa yuhum tashbih. Bahwasanya nafsu ammarah itu seperti itu. Nafsu ammarah pasti selalu mengajak kepada keburukan, tidak pernah mau menghormat kamu. Padahal kamu sudah datang, ubah sudah datang, usia lanjut sudah, tapi nafsu ammarah tetap mengajak kita kepada keburukan. Lau kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu kana tusirram badali min bil kadam. Lau kuntu lamun ana sapa ingsun. Lau kuntu lamun ana sapa ingsun. Lau kuntu lamun ana sapa ingsun a'lamu iku weruh sapa ingsun. A'lamu iku weruh sapa ingsun. A'lamu iku weruh sapa ingsun. Ani ing satuhune ingsun. Ani ing satuhune ingsun. Ma waqiru iku orang ngagungake sapa ingsun. Ma waqiru iku orang ngagungake sapa ingsun. Ma waqiru iku orang ngagungake sapa ingsun hu ing dhaif. Hu ing dhaif. Katab tu moko nyimpen sapa ingsun. Katab tu moko nyimpen sapa ingsun. Katab tu moko nyimpen sapa ingsun sirron ing rahasia. Sirron ing rahasia. Badakan pertelo apa sir. Badakan pertelo apa sir. Badakan pertelo Badakan pertelo apa sir. Badakan pertelo apa sir li kedua ingsun. Li kedua ingsun minhu saking doif. Minhu saking doif bil katami kelawan pacar abang. Bil katami kelawan pacar abang. Jadi kata Imam Busiri, lau kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu, seandainya aku tahu bahwasanya aku tidak menghormat kamu, aku tidak menghormat uban, kata tusirrom badali minhu bil katami, maka aku akan tutupi, maka akan aku samarkan ubanku dengan semir. Itu kata Imam Busiri. Dia malu karena dia tidak bisa menghormat kamu. Uban sudah datang, dia sudah lanjut usia, tapi kita masih mau mengikuti hawa nafsu kita. Karena malu sudah tua. Sudah tua masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Misalnya itu kan malu. Dan memang biasanya orang-orang yang sudah tua, yang memang sudah lanjut usia, itu biasanya akan cakap ibadah. Patang biasanya ibadahnya daripada kita yang masih muda biasanya. Nggak usah jauh-jauh, di masjid aja, di masjid. Ya kalau masih pesantren nggak bilang, masih pasar
masih pasangan-pasangan atau masih dua. Kebanyakan yang hadir jamaahnya itu yang muda-muda apa yang sudah tua-tua? Yang tua-tua. Kenapa? Karena ingat pada kematian. Makanya oleh Ibu Sri dikatakan, lah kok ada orang yang sudah tua renta, yang sudah tinggal menunggu hari, yang sudah tinggal menunggu hari, tapi dia masih mau melakukan keburukan. Mungkin samarkan saja ubahnya. Apa gak malu kamu ke ubahnya? Apa kamu gak malu kata yang bersih kepada ubahnya? Mending semer aja ubahnya, semer aja ubahnya. Apa kamu gak malu? Itu kata yang bersih. Itu kata yang bersih. Karena biasanya orang yang sudah usia lanjut itu biasanya lebih pakai ibadahnya. Kenapa? Karena ingat pada kematian. Kalau masih muda itu merasa kayaknya saya masih lama matinya. Tapi padahal kematian tidak seperti itu. Kematian itu tidak mengenal yang namanya usia, nggak mengenal yang namanya usia. Oke lah, sekarang kita masih usia 20, masih kepala 2, masih jam 2, 30 berarti masih jam 3, jam 4. Ya kalau udah 70 berarti jam 7, udah kepala 7, jam 7. Sebentar lagi udah waktunya istirahat, waktunya tidur udah malam. Tapi bukan hanya waktu malam saja, jam 7, jam 8. Terkadang jam 2 kita sudah ngantuk, sudah waktunya istirahat. Jadi 20 bisa aja nanti sudah istirahat, bisa saja. Jadi gak harus nunggu malam jam 7, usia 70 baru tidur, enggak. Terkadang ada yang jam 4 ngantuk tiba-tiba tidur. Ada yang usia 40 sudah mati. Ada yang 20 sudah meninggal. Jadi tidak mengenal yang namanya usia. Seharusnya kalau mereka yang tua renta saja, yang uzur, dia itu semangat untuk beribadah. Masa kita yang masih sehat jasmaninya, yang masih kuat, gak mau semangat ibadahnya? Masa kita kalah dengan yang lebih tua? Mereka yang sudah sakit-sakitan, semangatnya luar biasa dalam beribadah. Lah kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, masa kalah sama mereka yang berada dalam keadaan sakit? Maka dari itu ini merupakan nasihat dari Imam Busiri kepada kita semua dan juga kepada diri beliau sendiri. Kemudian dikatakan kali birati jima'in min rawayatiha kama yuradu jima'ul khayyi bidujuri fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawmi syahwatan nahi. Man utawi sapane wong li iku kedue ingsun, birot dijimahin kelawan nolak sifat nakal. Birot dijimahin kelawan nolak sifat nakal min rawayatiha saking kesasare amarah. Kama koyo ole yuradu den tolak jimahul khayli opo liyari jaran dilujungi kelawan piro-piro kendali. Fala tarum moko ojo nejo sapa sira bil ma'asi kelawan piro-piro maksiat. Kasra syahwatiha ing mecah syahwate amarah. Inna ta'ama satuhuni panganan yukawi iku nguwatake apa ta'am syahwatan nahimi ing syahwate wong kang rakus.
Jadi kata Imam Busiri, man li di jima'i min ghawayatiha kama yuraddu jima'ul khayli bil lujumi. Kata Imam Busiri, siapakah yang bisa mengendalikan nafsuku? Siapakah yang mampu mengendalikan nafsuku dari kesesatan? Mandi biroti jimahin min ghawayatiha. Adakah yang mampu mengendalikan nafsuku dari kesesatan? Kama yuraddu jima'ul khayli bil lujumi. Sebagaimana kuda liar itu bisa dikendalikan dengan tali kekangnya. Itu kata Imam Busiri. Jadi Imam Busiri juga pengen untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya. Dan pengendalian hawa nafsu itu merupakan hal yang harus kita lakukan. Dan jangan sampai kita ridho, rela dengan hawa nafsu, apalagi kita mengikutinya. Karena kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya, beliau mengatakan aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin aghidha 'anil nafsi. Asal dari setiap kemaksiatan, setiap kelalaian, setiap keburukan, yaitu rela terhadap hawa nafsu. Itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini luar biasa. Bahkan kita harus bisa mengarahkan hawa nafsu terhadap kebaikan menjadi nafsu yang mutmainnah. Kita harus bisa mengarahkannya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Orang tersebut tidak dikatakan beriman secara sempurna kecuali jika dia dapat mengendalikan hawanya untuk mengikuti apa yang telah aku sampaikan. Itu kata baginda Nabi. Taba'an lima jitu. Hawanya harus mengikuti apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi. Dan memang harus seperti itu. Sulit ya sulit, sulit ya sulit. Kalau kita bicara sulit untuk mengikuti hawa nafsu, untuk tidak mengikuti hawa nafsu, ya pasti sulit, ya pasti sulit. Karena ya kita ini merupakan gimana ya, manusia itu, kenapa manusia itu lebih gampang mengikuti hawa nafsu? Padahal hawa nafsu itu hanya kenikmatan yang semu. Hawa nafsu itu hanya kenikmatan yang semu. Atau kita melihat, menganggap hawa nafsu, apa yang diajak oleh hawa nafsu, oh ini nikmat. Tapi padahal ketika kita sampaikan di situ gak ada kenikmatan beras, gak ada nikmat sama sekali. Logikanya gimana? Ibaratkan tragedi atau fenomena fata morgana. Fata morgana itu ketika kita saking panasnya kita merasa di sana ada air. Tapi ketika kita sampai ke tempat itu ada air apa enggak? Tidak ada. Jadi hawa nafsu seperti itu. Kita merasa oh di sini. Ketika kita mengikuti hawa nafsu kita ngajak pada itu, makanya nikmat. Tapi ketika kita sampai sendiri, enggak ada. Yang ada kita cuma capek ke situ. Padahal nikmatnya enggak dapat. Sama seperti fenomena fata morgana. Memang seperti itu hawa nafsu. Hanya ilusi, kenikmatan ilusi. Apa yang disampaikan oleh hawa nafsu, apa yang disampaikan oleh syaitan, itu hanya kenikmatan ilusi. Gak ada yang benar-benar kenikmatan yang hakiki. Tapi kalau apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, itu pasti kenikmatan yang hakiki. Pasti kenikmatan yang hakiki. Oke, tapi kayaknya hawa nafsu ini benar-benar ngajak pada kenikmatan. Lantas bagaimana cara kita menolaknya? Kita pakai logika saja. Kita pakai logika saja. Syariat mengajarkan kita untuk meninggalkan hawa nafsu. Jika seandainya sampai suruh milih saja, suruh milih seandainya ada uang 20.000, ada uang 20.000 dan ada uang 50 juta, tapi dikasih nanti entah itu 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi secara percuma. Kira-kira sampai pilih mana?
20.000 apa 50 juta? 50 juta. 50 juta. Jadi memang seperti itu. Seharusnya kalau akal kita, akal logis kita yang main, akal sehat kita yang main, akan begitu secara percuma. Tapi berhubung kita hanya terpaku dengan kenikmatan ilusi yang sesaat, kita akan ambil 20.000. Kita akan nurutin hawa nafsu. Padahal itu ecek-ecek doang nikmatnya. Gak sebanding dengan kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surga. Makanya kenapa orang sering terpengaruh oleh hawa nafsu? Karena dia melihat hal yang kecil tapi ada di depan matanya langsung. Dia tidak memikirkan bahwasanya ada kenikmatan yang lebih besar sedang menanti dia. Dia rela tinggalkan itu demi kenikmatan kecil, demi kenikmatan kecil. Fala takum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawi syahwatan najimi. Maka janganlah kita menyangka, jangan kau kira, kata Ibnu Sirih, fala takum bil ma'asi, jangan kau kira dengan melakukan kemaksiatan kau dapat memecah hawa nafsu, kau dapat mengendalikan hawa nafsu. Jangan kau kira seperti itu, kata Ibnu Sirih. Fala takum bil ma'asi kasra syahwatiha. Jangan kau kira dengan kau melaksanakan hawa nafsu, dengan kau mengikuti hawa nafsu, kau akan membuat hawa nafsu tersebut lemah. Nah, kenapa inna ta'ama yuqawi syahwatan najimi? Karena makanan itu justru akan menguatkan nafsu. Makanya orang yang orang yang hakus, orang yang makannya lahap hakus, ketika dikasih makanan dia makin kuat, makanya makin kuat. Syahwat makannya makin kuat, keinginan makan dia semakin kuat, sama dengan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu ngajak kepada kemaksiatan, kita ikuti, maka hawa nafsu tersebut akan semakin kuat di dalam diri kita. Sama dengan orang yang makannya rakus, orang yang makannya lahap luar biasa, ketika dia disuguhi makanan, maka hawa nafsunya akan bertambah. Hawa nafsu terhadap makanan akan semakin bertambah. Itu yang disampaikan oleh Imam Busiri. Dan tidak hanya itu. Orang-orang mengatakan bahwasanya karena itu berkaitan dengan makanan dan kita sedang menahan lapar. Karena salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu yaitu dengan cara menahan lapar. Menahan lapar. Makanya syariat mengajarkan kita untuk berpuasa wajib hukumnya. Dalam setahun, dalam sebulan, dalam setahun. Dan tidak benar ketika ada orang mengatakan bahwasanya Islam itu selalu memerintahkan kita. Islam itu tidak indah. Islam itu bersifat melekat, sama sekali tidak. Ketika kita mempelajari dan kita mengetahui Islam itu luar biasa indahnya, apa hikmah dalam Islam, maka kita akan menganggap bahwasanya Islam itu sangat rahmat. Tidak ada agama yang melebihi kerahmatan daripada Islam. Loh, Islam mengajak kita untuk nahan lapar. Ini kan nyiksa kepada umatnya. Tidak hanya itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Islam hanya rahmat. Islam itu hanya minta bagian kecil dari kita. Islam gak minta 10% dari kita. Islam minta lebih kecil dari 10% dari kehidupan kita. Kita dalam setahun, kita buka-bukaan aja. Dalam setahun ada berapa hari? 300 berapa? 360 hari. Anggaplah 365 hari. 60 lah. 365 hari dalam setahun. Kita puasa berapa hari? Paling banyak 30 hari, paling banyak. Nyampe 10% apa enggak? Enggak nyampe. BPN aja, beban pajak nasional, beban pajak negara itu 10% loh. Agama Islam enggak sampai 10% mintanya kepada kita. Kita sholat, kita sholat 25 kali dalam sehari semalam. Kita punya waktu dalam sehari semalam berapa jam? 24 jam. Kita sholat, anggaplah satu sholat berapa menit biasanya? 5 menit. Oke, 5 menit, anggaplah 5 menit. 5 menit kali 5 berapa? 25. Kita punya waktu 24 jam. Sedangkan kita hanya ngambil 25 menit. Makin gak nyampe 10%. Makin gak nyampe 10%. Islam itu seperti itu. Negara aja itu minta 10%, tapi syariat juga minta 10%, lebih kecil dari 10%.
lebih kecil dari 10%. Lantas kita masih ngomong agama Islam membebani kita. Enggak seperti itu. Islam cuma minta 30 hari saja dari 365 hari yang kamu punya. Saya cuma pengen minta 30 hari. Dan tidak hanya itu, dan tidak hanya itu. Ini kalau kita mengetahui betapa indahnya Islam, maka penting sekali bagi kita untuk mengetahui bahwasanya Islam itu indah. Islam itu indah sehingga kita tidak akan pernah sujud terhadap Islam. Kita tidak akan merasa terbebani oleh Islam. Sehingga kita merasa enak mengikuti Islam. Islam itu rahmat. Dan semakin kuat bertambah keyakinan kita terhadap Islam. Dan tidak hanya itu saudara-saudara. Segala penyakit itu datangnya dari makanan. Dari makanan. Penyakit yang macam-macam. Kita buka-bukaan saja penyakit yang macam-macam. Penyakit yang macam-macam, entah itu kolesterol, diabetes dan semacamnya. Itu akan dimiliki oleh orang yang makannya gulai, kikil dan semacamnya, atau dimiliki oleh orang yang makannya tahu tempe. Makannya mana? Yang makan sembarang, gulai, kikil dan semacamnya. Kenapa? Karena memang makanan memang seperti itu bisa menyebabkan kebahayaan, bisa menyebabkan kepada kebahayaan. Oleh karena itu Islam ingin menjaga diri kita, merupakan hifdz nafsi. Dalam maqasid syariah itu ada yang namanya hifdz nafsi, ingin menjaga diri kita, ingin menjaga diri kita dari rasa sakit. Sehingga apa? Perlu istirahat yang namanya perut. Ibaratkan karena kalau dipakai terus tidak istirahat sama sekali itu akan panas mesinnya. Sama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa 30 hari dalam setahun. Itu untuk istirahat. Istirahatkan dulu. Istirahatkan dulu. Biar tidak terjadi apa-apa. Biar tidak terjadi masalah. Biar tidak terjadi masalah. Dan tidak hanya itu, banyak sekali hikmah yang ada di dalam puasa. Selain karena Islam hanya mengambil tidak lebih dari 10%, juga untuk menyehatkan, menyegarkan. Ada yang lebih hikmah lagi, yaitu untuk memanusiakan sesama. Memanusiakan sesama. Maksudnya gimana? Di luar sana banyak orang-orang yang menderita kelaparan. Di luar sana banyak mereka yang sedang berada di negara konflik, semisal para saudara-saudara kita. Mereka semua menderita kelaparan. Akhirnya Islam mengajarkan kita berpuasa agar kita tahu bahasanya bagaimana penderitaan yang dialami oleh mereka. Ini mengajarkan sifat kemanusiaan Islam kepada kita. Ini luar biasa. Islam itu sangat luar biasa. Islam itu sangat luar biasa. Jadi perlu kita memahami Islam itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Agar apa? Agar kita semakin kuat bertambah keyakinan terhadap Islam, dan kita akan sukarela mengikuti apa yang diajarkan oleh Islam. Karena apa yang diajarkan oleh Islam itu pasti akan mengarah kepada kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan tidak hanya itu. Orang yang lapar itu biasanya lebih khusyuk. Orang yang lapar lebih terjaga, lebih khudu', lebih rendah hati. Simpel saja contohnya, orang kalau lagi lapar biasanya nunduk. Iya enggak? Nunduk, tulang masih sebenarnya. Tapi kalau orang sudah kenyang, wah dia akan kakinya gini, langsung senderan seperti itu. Itu kalau orang lagi kenyang. Makanya syariat Islam mengajarkan seperti itu, agar kita rendah diri, agar kita tahu diri, dan agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Apakah ada orang yang lapar terus senderan gini? Tidak ada. Tapi kalau orang yang kenyang dia akan gini dan semacamnya. Akhirnya Islam ingin mengajarkan kita seperti itu. Islam ingin mengajarkan kita seperti itu. Maka ketika kita memahami seperti itu, maka kita akan memahami betapa indahnya Islam, betapa rahmatnya Islam. Ini luar biasanya Islam. Baik, wa nafsuka tindi'in tuhmilhu syabba'a ala hubbil wada'i wa intabtimhu yanbarimi wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca terlebih dahulu.
مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعذر بنادر الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل كرام طيب ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوكره سرا بدلي منه بالكتم من لي برد جماع من غوايتها كما يرد جماع الخيل بالهجوم فلا ترد المعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النعيم. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.